Jet tempur F-16 sempat digadang-gadang jadi alutsista andalan Ukraina untuk membalikan keadaan dalam perang melawan Rusia. Dikirim oleh NATO sebagai bagian dari dukungan Barat, pesawat buatan Amerika Serikat ini hadir dengan ekspektasi besar. Namun realitas di medan perang seolah tak semanis harapan. Dalam waktu kurang dari setahun, F-16 Ukraina dilaporkan jatuh sebanyak 4 kali dalam berbagai misi tempur. Berikut rangkaian kejadian jatuhnya F-16 dari waktu ke waktu. F-16 Ukraina pertama kali jatuh saat menghadapi serangan besar-besaran Rusia pada Senin 26 Agustus 2024. Dalam pernyataan yang disampaikan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui Facebook, disebutkan jet kehilangan kontak ketika mendekati target Rusia. Insiden ini menewaskan pilot yang mengemudikan yaitu Oleksiy Mes dan menandai kerugian pertama yang dilaporkan sejak jet itu diterjunkan ke medan perang oleh Ukraina. Seorang pejabat pertahanan AS menilai insiden ini tampaknya tidak disebabkan oleh tembakan musuh. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan kesalahan pilot atau kerusakan teknis meskipun investigasi masih berlangsung. Sebelum insiden itu, F-16 sempat menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran dengan menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Aksi itu berlangsung di tengah hujan serangan dari Moskwa yang meluncurkan lebih dari 200 rudal dan drone dengan target utama infrastruktur energi Ukraina. F-16 diketahui tiba di Ukraina pada musim panas 2024 setelah lobi panjang dari Kiev ke Gedung Putih dan Sekutu Eropa. Jet tempur generasi keempat buatan AS itu telah lama diminta Kiev kepada Sekutu Barat. Ukraina sendiri belum secara terbuka mengungkap jumlah pasti armada F-16 yang mereka miliki. Namun kerugian satu unit saja sudah dianggap signifikan mengingat jumlahnya yang sangat terbatas. Sumber yang dikutip oleh The Times of London menyebutkan Ukraina hanya memiliki 6 unit F-16. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pernah mengatakan pada 4 Agustus 2024 bahwa negaranya belum memiliki cukup pilot terlatih maupun jumlah jet tempur yang memadai untuk menghadapi Rusia. Pelatihan para pilot pun tidak mudah. Rumania menjadi salah satu negara yang mendirikan sekolah pelatihan khusus, namun hingga Maret 2024 hanya 12 pilot Ukraina yang dinyatakan siap untuk bertugas pada musim panas. Latihan tambahan juga diberikan di Denmark, Inggris, dan AS. Kompleksitas teknologi F-16 membuat pelatihan membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Para analis militer menyatakan meskipun jumlahnya sedikit, jet-jet ini tetap memiliki nilai strategis terutama dalam memperkuat pertahanan udara Ukraina dalam jangka panjang. Namun para ahli mengingatkan meski canggih, kehadiran F-16 tidak serta-merta akan mengubah arah perang. Jet ini memang memiliki radar mutakhir dan beragam sistem senjata, namun jumlah yang sangat terbatas membuat dampaknya bersifat terbatas di medan tempur yang sangat dinamis. Belum genap 8 bulan setelah kehilangan pilot Oleksiy Mes, Ukraina kembali berduka. Seorang pilot F-16 lainnya, Pavlo Ivanov, yang berusia 26 tahun, gugur dalam misi tempur pada 12 April 2025 saat mengoperasikan jet tempur canggih itu. Gugurnya Ivanov terjadi hanya beberapa jam setelah pihak Rusia melaporkan telah menembak jatuh sebuah pesawat tempur F-16 milik Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menjatuhkan jet tempur tersebut bersama dengan lebih dari 200 drone dalam waktu 24 jam terakhir. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan, sebuah komisi intradepartemen telah dibentuk dan penyelidikan resmi sedang berjalan. Zelensky pun menyampaikan bela sungkawa atas keguguran Ivanov. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya, Pavlo Ivanov secara anumerta dianugerahi gelar tertinggi pahlawan Ukraina bersama Ordo Bintang Emas. Di saat yang sama, Rusia mengeklaim telah menghancurkan total 661 pesawat tempur Ukraina dan 283 helikopter. Selain itu, sebanyak 51.335 drone juga telah dihancurkan. Rusia juga menyatakan telah melumpuhkan 601 sistem rudal permukaan ke udara. Kerugian lain yang disebut termasuk 22.817 tank dan kendaraan tempur lapis baja, serta 1.535 sistem roket peluncur ganda.
Ditambah lagi 23.556 unit senjata artileri dan mortir, serta 34.048 kendaraan bermotor militer khusus yang diklaim telah dihancurkan. Ukraina kembali kehilangan satu unit pesawat tempur F-16 saat berupaya menangkis serangan udara Rusia pada Jumat 16 Mei 2025. Melansir Eurasian Times, jet tersebut diduga jatuh setelah ditembak oleh pasukan Rusia. Meski demikian, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari otoritas Ukraina. Komando Angkatan Udara Ukraina hanya menyebutkan bahwa F-16 itu sedang melakukan operasi pertahanan udara dan mengalami masalah di tengah misi. Dalam pernyataannya, militer Ukraina mengungkap insiden terjadi pada pukul 3.30 waktu setempat. Saat itu, pilot berhasil menghancurkan 3 target udara Rusia dan sedang berusaha menyerang target keempat menggunakan meriam pesawat. Sang pilot disebut masih sempat mengarahkan pesawat menjauh dari area permukiman penduduk sebelum melontarkan diri. Setelah itu, kontak dengan pilot sempat terputus. Meski begitu, dalam pernyataan resminya, militer Ukraina menegaskan kondisi pilot dalam keadaan selamat dan nyawanya tidak terancam. Menyusul kejadian tersebut, pihak berwenang Ukraina membentuk komite penyelidik untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Belum ada penjelasan resmi mengenai titik jatuhnya pesawat. Ketidakjelasan ini memicu spekulasi bahwa jet tersebut bisa saja jatuh karena tembakan rudal darat Rusia atau bahkan kemungkinan tembakan salah sasar dari pasukan Ukraina sendiri. Seperti dilaporkan oleh Newsweek pada hari yang sama, insiden ini menambah daftar kehilangan pesawat F-16 Ukraina menjadi 3 unit. Militer Ukraina tidak mengungkap rincian lebih lanjut tentang insiden ini. Terbaru, Ukraina harus kehilangan 1 unit F-16 dan seorang pilot pada 29 Juni 2025. Insiden terjadi saat militer Ukraina menangkis serangan udara besar-besaran dari Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengonfirmasi Letnan Kolonel kelas 1 Maxim Ustimenko, salah satu pilot F-16 andalan mereka, gugur dalam misi tersebut. Ustimenko menjadi pilot F-16 ketiga yang gugur sejak Ukraina mengoperasikan F-16. Pesawat yang diterbangkannya juga menjadi unit keempat F-16 yang hilang sejak saat itu. Menurut pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina, pilot tersebut telah berupaya mengarahkan pesawatnya menjauhi permukiman sipil. Namun, waktu yang terbatas membuatnya tidak sempat melontarkan diri. Zelensky secara pribadi memuji keberanian dan dedikasi Ustimenko. Ia menyebut pilot itu telah berhasil menembak jatuh 7 target musuh sebelum gugur dalam tugas. Insiden ini terjadi seiring peningkatan intensitas serangan udara dari pihak Rusia. Zelensky menyebut Rusia telah meluncurkan sebanyak 477 drone dan 60 rudal ke 6 wilayah di Ukraina pada Senin 30 Juni 2025. Dalam sepekan terakhir saja, militer Rusia dikatakan telah menembakkan lebih dari 1.270 drone, 114 rudal, dan hampir 1.100 bom meluncur ke arah Ukraina. Teknik baru digunakan dalam serangan tersebut, termasuk meluncurkan drone dari ketinggian lebih tinggi agar lebih sulit dijangkau oleh tembakan senapan mesin. Zelensky kembali mendorong negara-negara barat untuk memberikan sistem pertahanan udara yang lebih canggih, khususnya sistem pertahanan Patriot buatan AS. Meski F-16 terbukti mampu menghancurkan target udara Rusia, rentetan kerugian ini menunjukkan tingkat risiko operasional yang tinggi. Kejadian ini mendorong Ukraina mendesak akan dukungan pertahanan udara yang lebih kuat dari negara-negara barat. Simak terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.